Tampak ratusan ikan salmon berenang melingkar. Ingat sob, jaga jarak. Pemandangan unik ini terjadi di perairan Yalingup, Australia Barat teman. Om Chris yang sedang menerbangkan drone di sekitar pantai tak sengaja merekam sobat-sobat totan ini. Cakep! Totan mau lihat salmon dari jarak dekat? Di sungai Barabasevka ini pasti ada. Nah, itu mereka. Ini kan salmon cum, spesies terbesar dari salmon Pasifik. Paman-paman dari tempat pemenihan salmon di Primory, Rusia menangkap sekitar 58 ton ikan salmon di sungai ini teman. Sobat-sobat totan ini bakal melewati tahap pemijahan. Nah, telur yang ada di dalam tubuh salmon betina harus dikeluarkan dulu nih. Rencananya dari hasil pemijahan ini 10 juta ikan salmon muda bakal dirilis kembali ke sungai. Siklus hidup sobat totan ini memang unik. Meski tergolong ikan laut, salmon akan menuju ke sungai untuk berkembang biak. Salmon muda hidup di sungai selama 3 tahun. Setelah itu, mereka akan kembali ke laut untuk menetap sampai dewasa. Begitu seterusnya teman. Ada yang bisa tebak ini di mana? Udaranya segar. Perairannya bersih. Salah satu negara di semenanjung Skandinavia teman. Yap, betul, Norwegia. Di sini terdapat budidaya ikan salmon dengan teknik super modern dan canggih loh. Totan datang kok malah dijamu pelet. Nggak doyan kali. Bercanda sob. Di tempat budidaya ini, salmon diberi makan pelet teman. Dengan alat ini, pelet akan ditebar ke kolam. Selamat makan ya sob. Acara makan mereka diawasi oleh kamera loh. Bukan mau mukbang. Ini supaya paman petugas bisa monitor sobat-sobat totan ini. Kalau salmonnya sudah kenyang, pemberian pelet akan segera dihentikan. Wah, ketahuan deh yang makannya banyak. Oh iya, mulai dari pembibitan hingga salmon siap konsumsi, semua dilakukan di tempat budidaya ini loh. Cakep! Ngomongin salmon siap konsumsi, teman di rumah pasti udah terbayang daging salmon yang juicy dan lembut kan? Ayo ngaku deh. Panas-panas begini pada mau kemana sih kakak-kakak cantik? Mendingan juga ngadem di rumah sambil nonton Totan. Aus. Resi, kenapa? Kok mukanya kuseman? Masa iya sih? Iya. Ya ampun, iya nih. Loh, iya ya? Kok jadi banyak noda hitamnya kak? Mungkin gara-gara sering pakai masker sama kena sinar matahari jadi gini. Bener juga kata Kak Resi. Karena pemakaian masker sejak masa pandemi pasti bikin kulit wajah jadi lembab. Dan produksi minyak pada wajah semakin banyak. Sehingga muncul deh masalah-masalah pada kulit wajah, termasuk kusam dan noda hitam. Tenang Kak Resi, jangan sedih, jangan gundah. Totan punya solusinya. Dijamin habis ini kulit Kak Resi jadi kinclong. Masalah kulit bukan hal sepele loh teman. Salah satu solusinya adalah melakukan perawatan wajah di klinik seperti ini. Hari ini, Kak Resi akan coba treatment DNA salmon. Yaps, perawatan wajah menggunakan ekstrak DNA salmon memang lagi hit sejak tahun 2019 lalu loh. Nah, ternyata saripati DNA salmon ini sudah ada dalam bentuk serum, teman. Cara penerapannya menggunakan teknik microneedling atau jarum-jarum halus yang ditusuk ke kulit tapi tidak memberi efek berdarah. Serum DNA salmon yang dioles ke wajah akan lebih mudah menyerap dengan teknik ini.
Ternyata ekstrak DNA salmon ini punya khasiat segudang. Mulai dari mencerahkan, melembabkan, meregenerasi sel kulit, dan mengurangi kemerahan pada kulit. Wah, kulit dambaan semua orang nih kayaknya. Otan gak nyangka, ternyata sobat Otan si salmon selain sehat dikonsumsi, dia bisa mempercantik kulit juga ya teman. Cakep. Nah, jangan khawatir ya untuk teman di rumah yang alergi makanan laut atau juga ikan salmon, karena perawatan ini aman jika digunakan pada wajah. Hanya saja tidak disarankan untuk kondisi kulit yang sedang jerawat meradang ya. Wow, pangling banget nih lihat hasil treatment DNA salmon karesi. Saking cerah dan glowing, Otan sampai kesilauan lihatnya. Ayo tenan. Teman, walaupun belum ada budidaya ikan salmon di Indonesia, tapi Indonesia juga punya ikan salmon lokal loh. Namanya ikan king cobia. Wih, keren toh. Apa? Hiu? Bukan kok. Dari penampilannya, ikan cobia memang sedikit mirip hiu. Tapi ikan laut ini kerap disebut ikan gabus laut. Sobat Otan ini hidup di perairan laut tropis dan subtropis yang dangkal sampai ke muara. Kabar baiknya, ikan cobia berhasil dibudidayakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sebagai salah satu sumber pangan yang kaya gizi. Karena itu juga, king cobia disebut mirip dengan ikan salmon. Cakep! Nah, ternyata si perenang cepat ini cukup mudah loh untuk dibudidayakan. Karena ikan cobia mudah beradaptasi, pertumbuhannya cepat, bahkan bisa tumbuh hingga bobotnya mencapai 6 kg. Dan harganya tentu jauh lebih murah daripada ikan salmon. King cobia juga sering dijuluki black salmon loh. Apa iya segitu miripnya dengan salmon ya? Lebih baik Otan langsung tanya ke pakarnya aja kali ya. Nah, keistimewaan dari ikan king ini selain dari cita rasanya, dagingnya yang berkualitas itu tadi, dan kemudian gak ada bau amis sama sekali, dia juga mempunyai kandungan gizi yang kaya. Dan kandungan gizinya itu memang terutama adalah protein. Kalau dari si king cobia kita bisa dapat omega 3-nya, bisa dapat zat gizi yang lain, dan harganya lebih murah, kenapa kita nggak pilih ini aja? Setuju 1000% sama Dokter Rita. Pasti teman di rumah juga penasaran kan mau lihat menu-menu dari king cobia? Asik. Otan langsung diajak Kak Yesi nih untuk masak ikan king cobia. Kira-kira akan dimasak apa, hayo? Wih, ternyata yang masak langsung oleh chefnya. Keren maksimal. Nah, karena salah satu hidangan salmon yang terkenal zat adalah sashiminya, Chef Edwin juga mau bikinin sashimi king cobia untuk Kak Yesi. Nah, ternyata daging king cobia tidak berwarna orange seperti salmon, teman, yang memiliki daging berwarna putih bersih. Pada umumnya, daging berwarna putih mengandung lemak yang lebih rendah loh. Sashimi king cobia udah jadi nih. Eits, tahan dulu untuk icip-icipnya, karena masih ada satu menu spesial loh. Dan laksa Singapura siap disajikan. Waduh, Otan dengar suara keroncongan dari perut siapa tuh? Oke, waktunya icip-icip yuk. Teman, laksa Singapura ini cocok banget disantap dalam cuaca dingin. Karena kuahnya enak banget diseruput sampai suapan terakhir. Selain hidangan khas Jepang, ikan cobia juga pas dipadukan dengan kuah santan seperti ini loh. Soal rasa, kita tanya langsung deh sama yang dari tadi gak berhenti nyuap.
banget. Beneran deh, ternyata ikan kobia ini dipaduin sama kuah laksa bener-bener cocok dan pas. Dagingnya tuh lembut, meresap banget sampai ke daging-dagingnya. Itu kuah laksanya, pokoknya cakep banget. Kalian harus cobain deh. Nah, beneran enak dan bumbunya cepat merasap ke dalam daging loh tuh. Buruan nih teman, belanja king kobia di pasar terdekat. Widih, kayaknya sashimi kobianya enak juga deh teman. Kayak si aja sampai meremelek makannya. Ayo dong kak, kasih tahu ke Otan dan teman di rumah tentang rasa dari black salmon ini. Teksturnya lucu banget. Dia tuh kenyal dan lembut banget. Tapi pas kita gigit dia tuh nggak hancur di mulut. Dan yang paling penting satu lagi, dia nggak amis sama sekali. Wow, nggak amis loh teman. Bagi pecinta sashimi, kayaknya nggak boleh ketinggalan cicipin hidangan satu ini deh. Hei belalang sembah, hati-hati. Ada ular di sana. Sebaiknya kamu menyingkir deh. Wow, nggak ada takutnya. Ciaa! Si ular berhasil ditangkapnya. Kamu hebat juga ya. Waduh, kecil-kecil serem banget kamu sob. Padahal lawannya itu ular tampar loh teman. Walaupun ular itu masih anakan, tetap saja itu ular. Kalau Otan mah, mendingan kabur deh. Ih. Tapi, coba kalian perhatikan dari kemampuan si belalang sembah alias si mantis ini. Dia punya serangan spesial dengan kecepatan super duper gesit. Kecepatan satu serangan mantis ini berkisar antara 0,03 sampai 0,05 detik saja. Wow, udah kayak serangan pukulan The Flash nih. Hebat. Dan tanpa ampun, ular pun langsung ia lahap. Sungguh pemangsa berdarah dingin. Ngeri. Nah, sekarang Otan mau membandingkan nih kecepatan serangan si mantis dengan agen Otan ahli karate ini. Oke agen, kamu sudah siap? Mulai! Wow, pukulan tanpa bayangan ini mampu memadamkan lilin walaupun tidak mengenainya langsung. Hebat! Tapi, apakah ia memiliki kecepatan serangan seperti mantis? Mari kita hitung waktunya, sob. Teman, ternyata serangan agen ini berkisar antara 0,08 sampai 0,1 detik saja. Walaupun masih jauh di bawah 1 detik, tetap saja belum bisa mengalahkan si mantis nih. Biarpun kecil gini, tapi kalian jangan anggap remeh ya.
Kecil-kecil cabai keriting. Rawit maksudnya. Wah, ada bunga anggrek. Cantik banget. Tapi kok ada yang aneh ya dengan bunga ini? Coba Paman Editor, kasih gambar lebih detail lagi. Ya ampun, ternyata dia adalah sobat otan si mantis orchid, teman. Hai Sob, apa kabar nih? Sob, ditanya kok diam saja sih? Ini loh, Otan lagi ngomong sama kamu. Itu apa ya? Coba ulang dengan gerakan lambat, Paman Editor. Wih, cakep. Selidik punya selidik. Ternyata si belalang sedang berkamuflase untuk menangkap buruan ya, teman. Mantis orchid juga dapat mengeluarkan feromon atau bau layaknya bunga untuk mengelabui lebah. Sedangkan indera penciuman lebah sangat peka. Ia mampu mencium ratusan bau dari beragam jenis bunga. Pada akhirnya, si lebah pun terkecoh dan menjadi santapan si belalang. Malangnya nasib kamu, Sob. Yaps, jangan tertipu dengan bungkus tubuh alias penampilan luar si mantis yang satu ini, teman. Serangga satu ini pandai bermimikri. Orchid mantis atau belalang sembah anggrek terkenal dengan bentuk tubuh yang menyerupai bunga anggrek. Ayo, ada yang bisa tebak di mana keberadaan sobat otan di antara bunga anggrek itu? Betina orchid akan menghasilkan busa telur yang menempel di batang kayak begini, atau istilahnya ot. Unik ya, kayak di lem. Dalam telur ini tersimpan sekitar 80 anakan. Nah, setelah 5 minggu, menetaslah telur ini menjadi kungfu mantis alias nimpa orchid alias anakan belalang anggrek. Terus kok warna anakannya bisa berbeda gitu? Nah, kalau ini terkait dengan pigmen yang terkandung pada hemolim serangga. Hemolim adalah cairan di tubuh serangga yang mirip darah pada manusia. Bedanya, pigmen pada hemolim bisa membuat tubuh berwarna-warni, seperti putih pada orchid maupun kuning pada golden mantis, teman. Yang ini juga orchid, tapi kok beda ya? Oh, ini kan jantannya. Orchid jantan memang berbeda 180 derajat dibanding orchid betina. Kalau si jantan kurang pandai menyamar, apa adanya gitu deh. Sifatnya pun lebih aktif, bahkan bisa terbang. Sama satu lagi, ukuran tubuhnya lebih kecil, hanya 3 cm saja. Coba bandingkan dengan orchid betina yang bisa mencapai 8 cm panjang tubuhnya.